Kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga di dalam rumah mereka yang berlokasi di wilayah Kalideres, Jakarta Barat menggulirkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga 4 nyawa di dalam rumah itu bisa melayang? Benarkah kematian mereka ada kaitannya dengan sebuah aliran menyimpang atau sekte sesat? Ataukah ada unsur pidana yang belum tersingkap di balik kematian senyap satu keluarga itu? Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Hari itu Kamis 10 November 2022, warga perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat dibuat geger. Kejadian yang menggegerkan itu berasal dari sebuah rumah milik salah satu warga. Ada 4 mayat manusia ditemukan di dalam rumah itu. Sebelum penemuan 4 mayat di dalamnya, rumah yang bagian depannya tertutup pagar rapat itu telah mengundang kecurigaan warga sekitar. Warga mencium aroma tak sedap yang sangat menyengat yang diduga bersumber dari dalam rumah tersebut. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Ya sudah nanti kita sidik, dia bilang. Nah, kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini. Dia juga mencium bau itu kemarin. Itu hari Rabu. Kecurigaan kian bertambah setelah ada seorang petugas listrik atau PLN yang juga melaporkan telah mencium bau mencurigakan dari dalam rumah tersebut. Petugas PLN datang ke rumah tersebut bermaksud untuk memutus aliran listrik karena sudah 1 bulan lebih menunggak bayar tagihan listrik. Hingga akhirnya Ketua RT bersama aparat keamanan setempat mendatangi rumah itu dan melihat kondisi di dalamnya. Sekitar pukul 6 sore saya lapor sama wilayah, minta didampingin untuk melihat dan membongkar isi pintunya ini. Melihat kenyataannya, kok ada apa gitu. Dan begitu saya lihat langsung saya telepon Polsek Kalideres. Mayat itu ditemukan di mana, Pak? Saya lihat pertama itu di jendela. Jendela itu tidak ada tali, ya, hanya pakai kawat nyamuk gitu. Saya sobek, terus ada odeng. Saya langsung, ya saya lihat, begitu saya lihat, wah ini ada mayat. Kejadian mengejutkan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada saat dibuka, ditemukan ada 4 jenazah di dalam, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu satu keluarga atau seperti apa, Pak Kasat? Menurut informasi dari masyarakat, mereka satu keluarga. Kondisinya? Kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ada tanda kekerasan nggak, Pak? Sementara hasil pengamatan kita pada saat olah TKP belum ditemukan. 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga. 3 orang berusia lanjut, yakni Rudianto Gunawan yang usianya 71 tahun. Rudianto diketahui sebagai pemilik rumah atau kepala keluarga. Kemudian Margareta berumur 68 tahun adalah istri Rudianto. Serta Budianto Gunawan yang juga berumur 68 tahun adalah adik Rudianto.
Sementara satu lagi yang termuda berusia 42 tahun diketahui merupakan anak Rudianto bernama Dian. Lalu apa temuan awal aparat kepolisian di lokasi kejadian? Adakah kejanggalan atau yang mencurigakan atas meninggalnya 4 orang di dalam rumah tersebut? Ada beberapa barang bukti yang kemungkinan berkaitan dengan perkara ini kita sudah bawa. Barang bukti apa aja Pak Kasat? Ada beberapa catatan, kemudian ada handphone, alat komunikasi, ada yang lain-lain juga banyak. Kalau hasil pengamatan tadi kita masuk ke dalam, kondisi rumah dalam keadaan rapi. 4 jenazah itu ditemukan di dalam rumah dengan lokasi yang berbeda-beda. 1 jenazah berada di kamar belakang, 2 jenazah di kamar tengah, dan 1 lagi di ruang tamu. Itulah cara berpikir dari Penyelidikan polisi atas kasus kematian satu keluarga di Kalideres masih terus berlanjut. Tak hanya berhenti pada dugaan kelaparan karena adanya temuan kondisi lambung keempat jenazah yang kosong. Alat-alat bukti lain juga terus dikumpulkan. Ya, kematian satu keluarga itu masih menjadi misteri hingga mencuat dugaan yang dikaitkan dengan teori sebuah aliran menyimpang atau sekte sesat. Unsur kekerasan pada semua jenazah tersebut. Kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris ya otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Rapih, tidak ada yang berantakan, ya layaknya rumah tempat tinggal semuanya. Ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali. Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Sontak saja dugaan satu keluarga itu tewas lantaran kelaparan pun mencuat. Mungkinkah 4 orang itu meninggal karena mengalami kondisi tak makan dan minum atau kelaparan?
korban kan nggak serta-merta langsung empat-empatnya meninggal. Ada proses ya berdasarkan informasi ya dari kepolisian. Yang pertama meninggal itu bapak. Bapaknya meninggal. Ya, informasi yang saya dapat hanya disikapi ya, dengan hanya ditaburi kapur barus. Ya, kapur barus ya. Kemudian berikutnya yang meninggal adalah ibunya. Itu juga disikapi seperti itu. Ya. Dan yang ketiga adalah pamannya. Baru yang terakhir anaknya. Nah ini kan ada sesuatu ya gitu. Ya, yang memang apa motif sebab-sebab daripada kematian ini tentu ini masih dalam penyelidikan pihak Polri ya. Di tengah teka-teki atas kematian satu keluarga ini muncul dugaan tentang aliran menyimpang yang dikaitkan dengan peristiwa maut yang bisa dibilang senyap itu. Adalah teori tentang bahwa ada yang dikejar oleh mereka, ya, dikejar sesuatu kondisi yang mereka kejar, di mana kemudian lalu mati pun tak apa begitu, ya. Jadi dengan kata lain, kelaparan menjadi sesuatu cara yang dipilih untuk mencapai sesuatu yang dikejar itu, ya. Jadi mereka bersedia untuk mati dan kemudian lalu mencapai apa yang mereka harapkan itu. Nah itulah cara berpikir dari entah itu sekte atau aliran atau kelompok yang berpikir tentang hidup setelah mati, ya. Hidup setelah orang meninggal, di mana di situ katanya ada nirwana, ada surga, ada dunia yang indah, ya, yang kita sebut sebagai apokaliptik, ya, dunia yang jauh dari sana. Empat orang itu pasti akan ada. Berbagai spekulasi terkait kematian misterius satu keluarga warga perumahan di wilayah Kalideres, Jakarta Barat menyeruak. Salah satu yang riuh disebut-sebut yaitu soal aliran menyimpang atau sekte sesat. Teori tentang sekte sesat itu pun dihubung-hubungkan dengan kondisi jenazah serta sejumlah temuan di lokasi kejadian. Lantas bagaimana fakta yang sebenarnya? Di tengah proses penyelidikan yang masih terus dilakukan polisi atas kasus kematian satu keluarga ini, isu soal sekte sesat atau aliran menyimpang menyeruak. Disebut-sebut tentang sekte apokaliptik yang diduga dianut mereka. Mungkinkah kematian Rudianto Gunawan dan 3 anggota keluarganya itu ada kaitannya dengan salah satu sekte sesat itu? Sekte itu kan mempunyai banyak cara, banyak ragam, banyak misalnya keyakinan gitu ya. Misalnya dengan sekte tertentu orang akan meninggal misalnya nanti dipastikan kemana gitu ya. Terus mendapatkan kebahagiaan atau mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan kelompok tertentu itu juga bisa. Jadi ini pun sebenarnya harus dipastikan. Kalau sekte itu pasti kan tidak hanya 4 orang itu, pasti akan ada kelompok-kelompok anggota-anggota lain yang menjadi bagian dari mereka. Nah, apakah mereka mempunyai komunitas tertentu itu juga harus ditanyakan gitu ya. Ada beberapa penanda ya bahwa seolah-olah mereka ini sudah siap untuk rest in peace, betul-betul beristirahat dalam damai, betul-betul menyongsong kematian dengan cara yang tenang. Misalnya kondisi rumah dikabarkan rapi, tidak ada
barang-barang yang berantakan secara signifikan yang menunjukkan ada misalnya perkelahian sebelumnya. Juga ada anggota keluarga yang dikabarkan meminta PLN untuk memutus listrik. Barangkali mereka tidak mau meninggalkan hutang dan seterusnya. Apalagi bahwa tubuh jenazah tidak bergelimpangan di sembarang tempat, tapi tergeletak di tempat-tempat tertentu yang lagi-lagi kesannya rapi. Nah, berdasarkan pemberitaan media semacam itu, saya berspekulasi bahwa ini tampaknya adalah memang mati secara sukarela. Rest in peace. Betul-betul ingin mati dalam keadaan damai. Fenomena sekte apokaliptik ini memang masih ditemukan di sejumlah negara. Sekte ini disebut-sebut mengajarkan ke pengikutnya untuk meyakini bahwa dunia sekarang ini sudah rusak. Jika ingin mendapat hidup baru, maka mereka harus mengakhiri hidup. Sejumlah temuan seperti buku-buku, kapur baru serta bedak bayi di lokasi kejadian semakin dihubung-hubungkan dengan isu liar tentang aliran sesat itu. Lantas, bagaimana dengan orang-orang terdekat atau yang tinggal di sekitarnya? Adakah kejanggalan yang mereka lihat atau dengar sebelum satu keluarga itu ditemukan tak bernyawa? Ya, cuma mbak saya bilang 3 minggu lalu ada lihat dia pesan Gojek makanan. Iya. Ada. Pernah lihat 3 minggu lalu? Iya. Tapi ini kan kondisi rumah kosong. Ini dari yang terakhir terlihat itu 3 minggu lalu udah gelap tuh. Nggak tahu siangnya sih kata mbaknya. Siangnya? Iya. Dia pesan makanan. Tapi sehari-hari ngelihat gak ke? Enggak. Kalau malam di sini gelap? Enggak. Nggak merhatiin? Nggak perhatiin. Tapi emang nggak kenal ya? Nggak kenal sama sekali. Gitu. Iya, pada tetanggaan ya. Tapi karena orangnya juga jarang keluar ya. Sekitar sebulanan lebih loh, baru ngeliat dia. Biasanya kan kadang-kadang saya lagi keluar, saya lihat dia keluar, sono masuk ke dalam rumah. Dalam nggak kelihatan. Saya juga bingung. Siapa Bu yang Ibu lihat itu? Nah, suaminya. Suaminya? Isi bilang suaminya. Kita sudah lama tidak berhubungan, jadi kita juga nggak tahu penyebab mereka meninggal kenapa gitu loh. Tapi komunikasi terakhir itu kapan itu Pak berarti Pak? Kalau dengan saya pribadi ya, itu sudah lebih dari 20 tahun. Tapi dengan istri saya ya sekitar mungkin 2 tahunan. Kalau Bapak sama korban hubungannya apa Pak? Saya adik ipar. Kalau memang dia tidak mampu, kenapa dia tidak hubungin keluarga saudara lain? Atau ya mungkin minta tolong tetangga. Tapi tidak ada sama sekali. Gitu. Sehingga kita juga kaget. Baru tahu kalau sampai begitu parahnya begitu. Isu soal sekte atau aliran sesat hingga kini masih sebatas spekulasi yang harus dibuktikan. Aparat kepolisian harus mengungkap kasus ini secara tuntas, karena tak menutup kemungkinan bisa saja ada unsur pidana di balik hilangnya nyawa satu keluarga ini. Jadi kalau kita lihat keterlibatan polisi dalam menyelidiki hal ini, tentu saja ada titik-titik yang mungkin bisa dikembangkan sebagai satu kemungkinan ada kasus pidananya atau apapun. Tapi yang pasti bahwa kasus ini harus clear gitu sehingga masyarakat akan terjawab, penasaran masyarakat apakah ini sebenarnya kasus mungkin ada berkembang istilahnya kasus, apakah ini karena ada aliran-aliran tertentu sehingga orang bisa melakukan atau merelakan nyawanya satu keluarga mati karena seakan-akan kelaparan atau mungkin karena yang lain. Itu bisa juga. Tapi kalau kita berpikir soal pidana, segala kemungkinan bisa terjadi. Katakanlah mereka keluarga ini diancam supaya mengunci dari dalam gitu, terus kemudian barangnya diambil, itu juga bisa terjadi.